Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas mengenai hukum kolom ya. Kita mereview dan kita coba latihan beberapa soal. Nah, ulas sedikit bahwa dari eksperimen yang sudah dilakukan oleh Coulomb ya, pada tahun 1786 dia mendapatkan pengamatan terbaru ya, bahwa dia melihat gaya interaksi antara dua benda titik yang bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, gaya interaksi yang bekerja pada garis penghubung antara kedua benda bermuatan tersebut ya. Gaya interaksi ini akan terjadi tarik-menarik jika muatannya berbeda dan akan terjadi tolak-menolak jika muatannya itu sejenis ya. Jika diformulasikan, ditulis dengan persamaan F sama dengan 1/4 V epsilon 0 kali Q kali Q per R kuadrat dikalikan dengan R vektor satuan R ya. Nah, ini persamaan umumnya. Jika seandainya diketahui ada beberapa muatan, bisa kita tulis, katakanlah ada Q1, Q2, berarti kita tulis F12 sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikalikan dengan Q1 kali Q2 per R12 kuadrat dikalikan dengan vektor satuan R ya. Oke, ini vektor satuannya, berarti pakai tanda panah. Nah, di persamaan ini bisa kita lihat ada 1/4 V epsilon 0. Nah, ini tidak lain adalah tetapan pembanding ya. Ini adalah tetapan pembanding. Dari rumus yang sudah kita tulis ini dikenal ya dengan persamaan hukum Coulomb ya. Persamaan hukum Coulomb. Jika ditulis ya, ini adalah gaya interaksi antara dua benda titik bermuatan listrik yang sebanding dengan muatan masing-masing ya. Muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, dari rumus hukum Coulomb ini yang sudah kita tulis belum tentu berlaku untuk semua kasus ya. Jadi
persamaan matematis ini hanya berlaku di beberapa hal ya. Yang pertama, persamaan yang ini ya, kita tulis persamaan hukum kolom yang ini ya, hanya berlaku untuk muatan titik. Untuk muatan titik. Bila bendanya mempunyai bentuk misalnya berupa dua plat sejajar ya, jadi berupa intinya bukan berupa titik, maka persamaan yang ini tidak berlaku ya. Jadi untuk persamaan ini hanya berlaku untuk muatan titik. Nah, yang kedua, tetapan pembanding yang 1/4 V epsilon ini ada ya. Adalah tujuannya untuk agar nanti faktor 4V-nya itu hilang ya. Jadi nanti hasilnya turunan dari persamaan ini hilang, jadi tak mengandung 4V. Nah, adapun agar kita tulis agar tidak ada faktor 4V ya. Adapun yang epsilon 0 ini kita sebut dengan permitivitas vakum. Nah, adapun bentuk hukum kolom dengan tetapan pembanding 1/4 V epsilon 0 ini berlaku bila digunakan sistem satuan MKS ya. Meter, kilogram, sekon. Adapun nilai tetapan pembanding dari 1/4 V epsilon 0 ini adalah 8,9874 kali 10 pangkat 9 ya, satuannya MKS. Tetapi lebih sering digunakan 9 kali 10 pangkat 9 satuannya meter dan meter, kilogram, sekon. Adapun dalam sistem satuan ini si muatan listriknya satuannya adalah kolom ya. Muatan listrik satuannya kolom atau disingkat CS saja. Nah, lalu apa lagi nih keberlakuan dari persamaan hukum kolom ini? Oke, yang ketiga, bila muatan Q1 sama Q2 ya. Contohnya ini karena pakai Q1 Q2, kita perumpamaannya Q1 sama Q2 juga. Nah, bila muatan Q1 dan Q2 ini mempunyai tanda sama ya, arah gayanya itu nanti bisa plus ya. Karena Q1 ditolak oleh Q2 ataupun sebaliknya. Nah, jika Q1 dan Q2 berlainan tanda, maka arah gayanya berlawanan ya. Tadi positif, sekarang negatif, yaitu Q1-nya ditarik oleh Q2 ataupun sebaliknya ya. Yang jelas kedua muatan tersebut berlainan tanda. Oke, itu lebih jelas kalau seandainya digambarkan ya. Contohnya gambarannya seperti ini. Oke, kita gambarkan. Di sini ada
Q1, ada Q2. Ini dua-duanya positif. Nah, untuk jaraknya bisa kita tulis ini. Ada yang kesini kalau disebut, oke, kurang bagus ya gambarnya. Oke. Ini ada Q1, ada Q2, berarti di sini kita tulis ada R1 ya. Perpindahan berarti dari titik sini ke sini. Lalu yang kedua R2. Nah, karena ini dua-duanya positif ya, tadi yang sudah saya sampaikan, berarti tolak menolak ya. Q2 arahnya ke sini, menjauh, begitu pun. Oke, ini diperpanjang saja tanda panahnya. Begitupun yang Q1 ya, tolak menolak, berarti arah F1-nya di sini ya, F12-nya. Oke, sebagai pengingat lagi, contohnya kalau muatan positif nih, arah garis gayanya itu kalau positif berarti menjauhi titik muatannya. Kalau yang negatif, ini menuju ke pusat. Oke, biar ingat, untuk hal-hal yang positif mah kebanyakan orang tuh meninggalkan ya, hal-hal yang positif begitu gampang meninggalkan. Beda lagi dengan untuk hal-hal yang negatif, orang cenderung mendekat. Oke. Ini cenderung ya, bukan semuanya, biar kalian ingat. Nah, untuk yang keempat, apalagi nih, bahwa persamaan itu berlaku bila kedua muatan titik Q1 dan Q2 ini adalah vakum ya. Bila Q1 dan Q2 ini ada dalam vakum. Nah, praktisnya rumus ini itu berlaku juga ya dalam udara. Nah, untuk medium isolator lain, bentuk persamaan ini tetap ya. Hanya tetapan pembandingnya ini yang berbeda. Oke, biar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita gambarkan, katakanlah ini ada dua muatan ya. Ada dua muatan. Oke. Ada dua muatan. Kita gambarkan ya. Di sini, oke, tulis dulu contoh soal. Di sini pada diagram kartesian, oke, maaf ya kegeser. Oke. Di sini ada dua muatan, katakanlah, oke, tulis dulu ini titik nol di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, nggak proporsional ini. Lalu ada 1, 2, 3, 4. Ini sumbu Y dalam meter, dan ini sumbu X dalam meter juga ya.
Nah, katakanlah di sini ada 2, ini Q1, lalu Q2-nya ada di sini. Oke, ini Q2. Berarti kalau ditulis R1-nya ya dari titik sumbu, pusat sumbu. Oke. Ini R1 ya. Untuk R2-nya oke. R2. Resultannya berarti ke arah sini ya. Oke, ini R1, 2. Jika kita tulis berdasarkan titik koordinatnya, untuk Q1 berada pada X-nya 2, Y-nya 0 ya. Kalau Q2 X-nya 5, Y-nya 4. Oke, satu-satu kita tulis lagi rumus dasarnya F. Oke, ini kan bisa muncul beberapa pertanyaan ya. Jadi dari gambar ini seperti ini. Kita mempunyai dua buah benda titik bermuatan. Yang satu terletak pada koordinat 2,0 dengan muatan Q1-nya itu Q1-nya sama dengan katakanlah 10 kolom ya. Dan yang lain terletak pada koordinat 5,4 dengan muatan Q2 sama dengan min 5 kolom ya. Nah, mari kita tentukan vektor gaya yang bekerja pada muatan Q2. Oke. Vektor gaya yang bekerja pada muatan Q2 karena gaya kolom oleh Q1 ya, tentu karena saling ada interaksi. Oke, kita masuk soal. Berarti yang ditanyakan adalah F21 ya. Kalau seandainya pertanyaannya tentukan vektor gaya yang terjadi pada muatan Q1 karena gaya kolom oleh Q2, berarti nanti F12. Kan pertanyaannya vektor gaya yang bekerja pada muatan Q2, berarti kita tulis F21 ya. Jangan lupa pakai tanda panah karena F ini merupakan besaran vektor sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q1 Q2 per R21 ya. Kalikan dengan vektor satuan R21-nya. Nah, yang ini sudah kita ketahui perpindahannya, berarti R21 sama dengan R2 dikurangi R1. Kalau seandainya R31 berarti R3 dikurangi R1. Nah, dari gambar ini jika kita tulis R1-nya itu sama dengan ini ya, yang 2,0, berarti kita tulis dalam persamaannya yaitu 2I meter ya, karena Y-nya 0 ya. Kalau ditulis 2I 2 vektor satuan I tambah 0 J ya, 0 vektor satuan J, dan R2-nya ini sama dengan 5,4. Kalau kita tulis 5I ya ditambah 4 J meter. Oke.
I ini merupakan vektor satuan pada sumbu X positif ya. Sedangkan untuk yang vektor J ini, vektor satuan J ini merupakan vektor satuan pada arah sumbu Y positif. Oke, kembali ke sini ya. Berarti kalau dikurang ya, R21 sama dengan 5I ya. Berarti R2 dikurang R1, 5I tambah 4J dikurangi 2I ya. Kita peroleh 5I dikurangi 2I ya, 3I ditambah 4J kurangi 0, oke 4J. Nah, sekarang berapa panjang vektor R21 ini? Panjang vektornya berarti kalau ditanyakan panjang vektor, sekarang skalar ya panjang vektornya. Berarti kalau ditulis R21 ya sama dengan akar ya. Akar dari sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 akar 25 sama dengan 5 ya, 5 meter. Nah ini jangan bingung ini dari mana tiba-tiba kayak gini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada hubungan besaran skalar sama vektor ya. Kita ulas bahwa di bab 1 pernah disampaikan ya bahwa R yang topi ya, R12 sama dengan R dibagi ke ini harus jelas tanda panahnya per tanda mutlak R12 sama dengan R12 per R12. Nah dari sini ya bisa diperoleh langsung seperti ini. Kan kalau dimutlakin itu dikuadratin ya. Nanti kalau ini dikuadratin hasilnya besaran skalar. Oke lanjut ya. Nah tadi sudah diperoleh berarti panjang vektornya. Sekarang mencari vektor satuan ya. Vektor satuan berarti yang ini. Oke, sebenarnya harus dihapus. Oke, lanjut saja. Vektor satuannya R21 sama dengan R21 per R sama dengan 3I tambah 4J per R21 nya tadi berapa besar panjang vektornya itu 5 ya. Kalau kita tulis berarti 3I tambah 4J per 5 ya. Oke. Nah bila persamaannya F sama dengan 1/4 V epsilon 0 kali Q1 Q2 per R21 kuadrat kali R21, jika kita tulis dimasukkannya kita peroleh F21 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1 nya tadi berapa tadi? Oke. 10 ya. Q1 nya 10 lalu Q2 nya itu min 5 ya, min 5 kolom per panjang vektor satuan. Panjang vektor satuannya tadi
5 ya, 5 meter. Oke, ini ada ralat berarti. Maaf, ini base banget ya, maaf. Oke, untuk rumus ini, yang bawahnya ini bukan vektor satuan ya, tapi ini besaran skalar yang R-nya, maaf. Untuk yang ininya nih. Jadi tidak ada tanda panah. Ini yang betul ya. Begitupun yang untuk yang di sini tadi, maaf, salah ya. Ini besaran skalar yang R-nya. Oke, baru kita masuk. Tapi ini tetap betul ya, karena kita akan mencari ininya nih, R21-nya. Jadi harus dicari dari perpindahannya dulu gitu. Baik, lanjut ya. Ini mohon maaf, saya ulangi untuk persamaan hukum kolom. Untuk bagian per R-nya tuh yang kuadrat jarak antara kedua muatan, kan ini besaran skalar ya. Kalau jarak berarti tanpa ada tanda panah ya tulisnya. Jadi R saja. Oke, kita lanjut. Oh, tidak ada ya. Oke, masuk di bawah. Dikali dengan vektor satuan R-nya yang R21 ya, yang ada tanda topi. Berarti tadi ya yang ini kita tulis kali 3I tambah 4J per 5. Oke, biar kebingung, ini tuh sama dengan F21 sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikalikan dengan Q1 kali Q2 per R ya. R21 dikalikan dengan R vektor satuan 21. Oke, tinggal dimasukkan. Berarti kita peroleh 9 kali 10 pangkat. Oke, ini dipisahin aja ya. Oke, di bawah saja. 9 min 5 kali 5. Udah, oke. Jangan lupa ini kuadrat. Oke, sorry ya. Ini kuadrat ya. Ini kuadratnya 25, ini berarti ada 5 ya. Berarti kita peroleh berapa nih? Oke. Ini hitungnya 9 kali 9 per 5 nih. 9 per 5 kali 10 pangkat 9. Oke, dari pangkat 10 ya, karena ini kan pangkat 10 kalikan dengan 3I tambah 4J per 5. Nah, ini vektor satuannya. Nah, nanti ini dihitung. Yang jelas satuannya itu Newton ya. Nah, silakan dihitung langsung. Nah, adapun kan yang ditanyakan tadi yang ditanyakannya itu tentukan besar vektor ya. Kalau ditanyakan besar vektor berarti nanti harus ditanda mutlakin. Kalau seandainya ditanyakan vektor gayanya sampai sini. Kalau ditanyakan besarnya, besar gaya F21 ya. F21 ini sama dengan F21 sama dengan yang ini ditulis lagi ya ke sini 9 per 5 kali 10 pangkat 10 kali 3I tambah 4J per 5 dimutlakin ya.
Berarti berapa nih? Kalau dimutlakan oke, kalau dikuadratinnya masing-masing berarti ini nanti besar vektor 3i tambah 4y per 5 ini nilainya 1 ya. Kan 5 per 5 ini hasilnya bakal 5. 5 dibagi 5 1. Nah, tinggal dikalikan 1 dikalikan dengan 9 per 5 kali 10 pangkat 10 berapa ya? Silakan hitung. Nah, selintas dari hasil ini ya, dari hasil bilangan yang sudah dimutlakan, kita bisa lihat bahwa besar interaksi kolom itu sangat kuat ya. 2 muatan yang satu 10 kolom, yang lain 5 kolom, terpisahkan oleh jarak. Tadi jaraknya 5 meter ya, berinteraksi dengan gaya segini nih. Silakan hitung. Nah, gaya ini kira-kira sama dengan ini sampai kuintal ya. Sampai kintal. Nah, oke, baik itu contoh ketika 2 muatan. Nah, bagaimana jika seandainya gayanya itu oleh beberapa buah muatan ya? Oke, kita coba. Nah, barusan 2 muatan. Nah, kalau seandainya gaya oleh beberapa muatan, bagaimana? Nah, contohnya di dalam diagram kartesian ya, ini X ini ada beberapa muatan ya. Contohnya ada di sini ada Q1 di sini, lalu ada Q2 di sini, ada ya, kita tarik, ada Q3, lalu ada Q4. Nah, oke, ini ada R1, ini ada R2, ini ada R3, ini ada R4 ya. Nah, nanti bila Q1, Q2, Q3 sama Q4 terpasang kuat ya pada posisi masing-masing, jadi nanti dia mempunyai koordinatnya, gaya resultan pada Q ya. Nanti ketika ditanya resultan gaya pada Q1, karena Q2, Q3 dan Q4 bisa kita tulis F1 sama dengan, oke, pakai warna hitam saja, F1 sama dengan F12 tambah F13 ditambah F14. Jadi ini perhatikan, nanti kalau ditanya resultan gaya pada Q3 berarti F3 sama dengan F31 tambah F32 ditambah F34 ya. Aduh, sebentar. Intinya nanti dihubungkan ketika ini yang ditanya, berarti nanti itu hubungannya sama Q1, Q3 sama Q4. Nah, jadi gaya pada Q1 oleh beberapa muatan ini adalah superposisi gaya interaksi antara Q1 dengan masing-masing muatan. Superposisi itu ininya penjumlahannya. Nah, pernyataan kasus seperti ini ya,
dikenal dengan prinsip superposisi pada interaksi kolom. Nah, jadi bedanya kalau untuk muatan yang berjumlah 2 mah tinggal ditinjau saja antara kedua muatan tersebut. Nah, kalau untuk beberapa muatan harus satu-satu ditinjau ya. Karena ini sebagai contoh ya. Resultan gaya pada Q1 berarti nanti 12, 13, 14. Kalau seandainya ditanyakannya resultan gaya pada Q4 berarti nanti F41, F42, F43 ya. Jadi nanti bagaimana hasilnya ya tinggal dihitung satu-satu. F12 berapa, F31 berapa, F14 berapa. Nah nanti tinggal dijumlahkan, nanti dapat hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk ulasan hukum kolom. Selamat mempelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.